يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. فنحن في أنس وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة. فحمدا لرب خصنا بمحمد، هو حبيب الله، هو حبيب الله، نبي معيد. قد أنا حين يوجد يبعث للأحماد والأسواد اسمه محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم، اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم إلى هذا يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام، عباد الله الصالحين، معاشر العلماء أعزاء أساتذة والأساتذة الفضلاء وآباء الكرام الشرفاء الحاضرين والمحبين والمستمعين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dikumpulkan, duduk sama rata, berdiri sama tinggi di acara yang tidak perlu dipertanyakan lagi akan keberkahan apa yang kita dapat. Ketahuilah kehadiran Anda malam hari ini dihujani dan dibasahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kehadiran Anda malam ini juga diketahui oleh beliau Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam kita malam ini semua sampai ke hadratil Rasul salawatu Rabbi wassalamu alaih. Dan memang pada malam hari ini kita bisa berkumpul saling bermawajah di acara yang sangat-sangat mulia ini. Kita memang dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum semua yang hadir malam ini memang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk dapat berkahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketahuilah insyaallah, siapapun kita yang hadir malam ini semata-mata karena Allah mengharap berkahnya Kanjeng Rasulullah, akan Anda pulang dari ini tempat yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya berkat Nabi Muhammad. Pulang dari acara ini Allah ampuni dosa-dosanya. Pulang dari acara ini hajat-hajat dunianya dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat akhiratnya dikabulkan oleh Allah. Yang memiliki harapan dan doa, insyaallah doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah. Berkah acara ini orang tua kita yang sedang terbaring sakit, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita yang sedang sakit, pula Allah angkat penyakit mereka. Dan berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad biwasilati Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam
Semoga kehadiran kita malam hari ini menyebabkan besok kita di mahsyar, di haud, di mizan, di hisab, di jembatan sirat, dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad. Dan dengan berkahnya juga kita memohon kepada Allah, semoga nama-nama antum semua ditulis di atas pintu-pintu surganya Allah, dikumpulkan di dalamnya bersama Kanjeng Rasulullah. Dan kita memohon kepada Allah, semoga tahun ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, rezeki, umur, sehat, dapat berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW, dapat menunaikan ibadah haji dan umrah tanah suci, amin ya rabbal insya. Dan secara takhsis salam ta'zim, hormat, mahabbah, cinta al-faqir kepada semua para muallim, para kiai, para alim ulama, para asatidah, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khususil khusus salam ta'zim cinta kepada hadratil mukarram wal muhtaram. Sama kita cintai guru kita As-Salih Ibn Salih Al-Ustaz Kiai Haji Zain, juga As-Salih Ibn Salih Al-Ustaz Kiai Haji Hasan, dan juga para tokoh agama yang berkenan hadir dan ikut serta membawa keberkahan bagi majlis ini, Bapak Haji Zainuddin, Bapak Haji Surya, juga Bapak Ustadz Wawan, dan juga guru kita Ustadz Khairuddin. Juga sama kita cintai Ketua RT 03 yaitu Bapak Sabri, juga beserta seluruh jajaran staf, dan juga pengurus TKM Riyadul Muttaqin. Alhamdulillah, seluruh jajaran pengurus dan serta merta panitia yang ikut andil berjuang mensukseskan acara pada kesempatan yang mulia ini, dan juga Ketua Majlis Ta'lim An-Nisa'u Salihah, dan juga segenap daripada tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, baik sipil, TNI, bahkan Polri-nya yang ikut serta hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga secara khusus ya, dengan ucapan amin kita malam ini, semoga beliau-beliau semua Allah limpahkan karunia keberkahan fid dini wa dunia wal akhirah. Allah kabulkan hajat-hajat mereka semua yang ikut memberkahi dan membantu suksesnya acara malam ini. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Allah berkahi hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat salam tahiyat dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, kekasih hati kita, jantung hati kita, guru kita yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, juru selamat kita, Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah nabiyuna wa nabiyukum Muhammad. Semoga salawat dan salam kita malam hari ini kita haturkan secara taksis kepada beliau, juga sampai kepada seluruh ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua yang insya Allah kelak dikumpulkan berkahnya tahta liwa'i dan yaumal qiyamah bersama beliau, amin ya rabbal amin ya rabbal. Luar biasa saudara, malam ini istimewa sekali. Ini Perumnas seru nih, betul? Luar biasa, saya hitung yang hadir malam ini kurang lebih hampir 30.000. Kurang lebih yang nampak maupun yang tidak nampak. Sisanya yang tidak nampak adalah malaikat-malaikat Allah yang sedari tadi mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa saudara yang hadir malam ini untuk memuliakan Rasulullah. Amin. Amin.
Maka dari itu saya ceramah tidak panjang 10 menit, tinggal 5 menit. Sambil nunggu yang di belakang dibungkusin. Saudara, luar biasa. Saya awali kalimat di awal tadi, malam hari ini Anda semua mendapat bintang keberkahan. Tidak perlu diragukan, tidak perlu dipertanyakan bahwasanya yang hadir malam ini semata-mata memuliakan atas lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Anda sudah pulang pasti bawa barokahnya Nabi Muhammad. Anda akan pulang dari tempat membawa berkahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Kanjeng Rasul salawatu rabbi wassalamu alaihi, beliau bersabda, faman sa'aliyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang jadikan aku Muhammad perantara dalam harapan hajat dan keinginan urusan dunianya, bahkan juga akhiratnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, bahkan dia niat saja di hatinya kepada Allah agar diberkahi dengan perantara aku, kata Nabi Muhammad, halat lahu syafa'ah, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga acara kita malam hari ini menggembirakan hatinya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi balligh maqasidana waghfir wasi'an maula ya salli wa sallim iman. Jangan tahan lidahmu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad ala habib. Berkat salawat ini Allah sembuhkan penyakit Anda. Kullihimi ya Rabbi bil. Angkat suaranya lagi semua. Balligh maqasidana wa ghfir. Semua yang di belakang lebih keras. Ya wasi'al. Angkat tangannya semua lebih tinggi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya Rabbi bil. Ya Allah, balik maqasidana, balik hajatana ya Rabb, balik niatana ya Rabb, bihaqqi wa bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si'al karami. Sallu ala Nabi. Saudara, Nabi bersabda, apa yang kata beliau dalam hadis, ana habibullah, ana habibullah wal musalli alayya habibi, faman arada an yakuna habbun ila Allah bil habib fal yukthiru salat ala al habib sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, saya ini kekasihnya Allah, ana habibullah, kata Nabi Muhammad, wal musalli alayya habibi, siapa orang yang lidahnya basah bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad, ikhlas hatinya karena Allah mengharap barokah, maka dia adalah kekasihku, kata Rasulullah SAW. Faman arada ayyakuna habbun ilallah bil habib, barang siapa di antara kalian yang ingin dicintai oleh Allah, Nabi kata, nih cek baginda Nabi, siapa orang yang ingin dicintai oleh Allah, hajatnya dikabulkan, penyakitnya disembuhkan, urusannya dimudahkan, permasalahannya dibereskan, segala hajatnya diberkahi oleh Allah, harapan usahanya, titel dari pekerjaannya Allah angkat derajatnya, kata Nabi, siapa orang yang pengen dapat itu semua, faman arada ayyakuna habbun ilallah bil habib,
siapa orang yang ingin dicintai dan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah dan dicintai oleh aku, kata Nabi Muhammad, gampang caranya. Apa itu? Fal, cukup yukthiru salata ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Cukup basahi lidahmu dan perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku, maka insyaallah hajat dunia akhiratmu dikabulkan oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka malam ini beruntung kita semua bisa hadir di ini tempat hampura. Kalau kata orang Belanda, tahu bahasa hampura? Orang Saluni tahu hampura? Hampura tahu tuh? Ini kalau orang Belanda bilang hampura, sama di Saluni. Oh bagus, alhamdulillah. Saudara, hampura, Habib ini baru pertama kali injak ini kota negeri yang istimewa, apa namanya, negara Seruni. Hampura, saya belum pernah berjumpa dengan antum semua, betul? Anda juga mungkin belum pernah berjumpa dengan saya Al-Baghdadi. Kita dilahirkan bahkan, mohon maaf, dari rahim yang berbeda-beda malam ini, betul? Lahir dari rahim yang berbeda-beda, dari kota yang berbeda-beda, dari kampung yang berbeda-beda, dari desa yang berbeda-beda, dilahirkan walaupun bukan satu hubungan keluarga, tapi kita malam ini saudara dikumpulkan duduk sama rata menjadi keluarga. Ini semua berkat Nabi besar Muhammad. Ini berkatnya Nabi Muhammad. Ana antum wa nahnu kullu ailah min ailatil Islam ummat Sayyidina Muhammad sallallahu. Kita malam ini disatukan oleh Allah, walaupun kita tidak saling kenal, walaupun kita tidak saling berhubungan darah, walaupun kita beda rahim, walaupun beda tempat kelahiran, negara, kota, bahkan kampung dan desa, tapi malam ini jadi keluarga, jadi saudara. Tidaklah lain berkatnya Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul. Berkahnya Nabi malam ini sudah pasti kita dapatin, hadirnya di ini tempat. Beruntung siapa yang berkata? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kenal Imam Syafi'i? Orang Seruni kenal tak Syafi'i? Dia lain Syafi'i anak Haji Rojak lain. Ya, Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Apa kata Imam Syafi'i dalam diwannya? Beliau berkata, man hadara maulidir Rasul, siapa orang hadir di dalam maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia hanya datang duduk di itu tempat sebagai tamu undangan saja. Dia datang tidak ikut pukul rebananya, tidak ikut baca rawinya, tidak ikut nyumbang hartanya, tidak ikut andil membersihkan, memasak, mengurus, membereskan itu acara. Hanya datang sebagai tamu undangan di acara seperti malam ini, perayaan peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh segenap keluarga besar warga Perumna Seruni. Saudara, dia datang hanya sebagai tamu saja di tempat. Kata Imam Syafi'i, hatinya ikhlas karena Allah mengharap pahala berkahnya Nabi Muhammad, maka duduknya saja di itu tempat pahalanya sama seperti membaca 1000 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau saja orang yang datang duduk hadir saja pahalanya sama seperti membaca 1000 sholawat kepada Nabi Muhammad, maka jangan tanyakan lagi pahala yang pukul rebananya, yang baca rawinya, yang ikut pegang mik membaca sholawatnya. Bahkan jangan tanya lagi pahala yang keluarkan hartanya dari tiap-tiap harta, dirham dan rupiahnya untuk suksesnya itu acara Maulid Nabi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan dan tambahkan lagi, man ja'a bil hasanah falahu ajrun khairu minha. Allah berikan kepadanya lebih dari apa yang dia keluarkan. Amin. Amin. Insya wa kana inda rabbihim hasiba. Semua dihitung, semua direkan, moal lengit, moal nggak bakal pergi, nggak bakal hilang, moal pasti kembali, saudara. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan kalah, saudara. Jangan kalah, saudara. Alam semesta menyambut kelahiran Nabi Muhammad.
Yang perintah lain Habib, lain Muallim, lain Ajengan, lain MUI, lain guru-guru besar. Yang perintahkan kita untuk memuliakan lahirnya Nabi Muhammad adalah Allah Rabbul Rahman, Rabbul Jalal. Allah yang perintahkan. Belum pernah ada sejarah raja, manusia, jenderal, pemimpin, kaisar di bumi manapun, bahkan nabi manapun, yang ketika lahir ke dunia ini Allah perintahkan seluruh malaikat turun ke bumi bergantian menyaksikan hari kelahirannya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Belum pernah ada sejarah raja, manusia, presiden, pemimpin, bahkan nabi di bumi manapun, yang ketika lahir ke dunia ini, apa yang terjadi? Allah datangkan daripada kemuliaan malam itu, saudara, pohon-pohon yang kering tumbuh kembali daunnya dan langsung berbuah, buahnya langsung matang. Air yang kering dari tiap-tiap sungai kembali mengalir, berikut daripada tiap-tiap makhluk yang ada di dalam itu air. Bahkan ditulis dalam kitab Mafahim Yajib Antusaha, ditulis dalam kitab Syarafata Ummata Muhammadiyah, dan banyak kitab-kitab lain dijelaskan waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Malam itu semua orang yang sakit kembali sehat, yang buta bisa melihat, yang lumpuh kembali bisa berdiri. Padahal mereka belum beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Berkatnya Nabi Muhammad lahir ke dunia, Allah jadikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saudara, berkata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, beliau berkata, wadattu law kana limithlu jabalin uhudin dhahaban anfaqtuhu bi qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini saking cinta kepada Kanjeng Rasul, kalau saya dikasih harta sama Allah, harta saya seperti gunung Uhud, itu semua berubah jadi emas, itu punya saya, kata Imam Hasan Al-Basri. Maka demi Allah, setiap hari saya akan adakan marhaba, setiap hari akan saya adakan pembacaan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, dan saya habiskan harta itu untuk setiap hari dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Orang Seruni tahu Gunung Uhud? Gunung Uhud terang ke? Gunung Uhud, Gunung Uhud. Di mana Gunung Uhud? Nah, Mandalawangi. Lain. Gunung Uhud, terang ke Gunung Uhud? Gunung Uhud. Di mana? Di mana Gunung Uhud? So tahu lu. Gunung Uhud ada di mana? Di Bogor. Gunung Uhud ada di Madinah Al-Munawwarah. Saudara, Gunung Uhud yang saya baru saja sebut ini, jangan sampai Anda dikalahkan oleh Gunung Uhud. Kenapa, Bib? Gunung Uhud ini, saudara, satu-satunya gunung yang ada di dalam surga, tapi Anda bisa lihat di bumi. Dan ketika bumi ini hancur, wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, serunai malaikat Israfil ditiupkan, seluruh gunung bumi seluruhnya hancur kecuali Gunung Uhud. Salah satunya Allah angkat. Ini gunung Allah masukkan kembali ke dalam surganya Allah SWT. Apa yang terjadi, saudara? Gunung Uhud bisa dimuliakan oleh Allah karena satu sebab. Sebabnya apa, Bib? Dengarkan baik-baik. Nabi bersabda, Uhud yuhibbuni wa yuhibbu man yuhibbuni. Allahumma salli ala Muhammad. Gunung Uhud itu, kata Nabi Muhammad, gunung satu-satu yang paling cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Gunung Uhud itu cinta kepadaku dan aku cinta kepada itu Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud mencintai siapapun umatku yang mereka datang naik lewat itu Gunung Uhud atas karena cintaku, maka Gunung Uhud itu berkata, lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Gunung Uhud itu besok akan jadi saksi bagi siapapun umatku yang pernah sekali saja seumur hidup menginjakkan kakinya atas Gunung Uhud, maka Gunung Uhud itu akan jadi saksi. Subhan, subhan, subhan. Ini Gunung Uhud, saudara, setiap saya bawa jamaah, setiap tahun saya selalu hantarkan jamaah khusus
untuk mereka bisa naik ke atas gunung Uhud. Kenapa saudara? Karena Nabi, karena Rasulullah. Gunung Uhud ini saudara menyebabkan kesembuhan hati seseorang. Dalam kitab Imam Jalaluddin As-Sayuti, dalam kitab Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Bashur, dan banyak kitab ulama, ini gunung Uhud saudara, batu pasirnya saja jikalau dimasukkan ke dalam air, kemudian digoyang, dibacakan salawat kepada Nabi, lalu diminum itu air, maka tusyaffi ala marad, Allah sembuhkan atas penyakit orang itu berkat minum air daripada pasir yang ada di dalamnya, pasir gunung Uhud. Kenapa? Karena gunung satu-satunya yang besok ada dalam surga dan bisa kalian lihat di dunia, gunung itu Uhud. Amin. Mudah-mudahan besok sadayana Allah berangkatkan ke itu. Amin. Hoyong teh? Hoyong teh? Mau nggak? Oi. Naon nih ngaranna? Pulus, lamun acara murid udah ngomong duit, ulah pulus. Sebab kumaha? Likulli syai'in bil fulus mulus, walikulli syai'in bila fulus manfus, wa yang kasar bisa jadi halus disababil fulus. Segala urusan bisa tembus kalau ada fulus. Saudara, iya fulus. Insyaallah saya telah berdoa, dan insyaallah saya berharap berdoa juga selalu. Semoga yang hadir malam ini tidak ada yang meninggal dunia kecuali Anda. Allah berangkatkan bisa dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Siapa yang berjuang terus mencintai Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan semua yang berhubungan dengan warisan Nabi Muhammad, Allah akan matikan Anda dapat mencium Hajar Aswad, berhaji, umrah, dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal. Habis acara ini bulan depan, minggu depan, atau tahun ini insya Allah datang duit dibagi 250 juta, 300 juta, 250 juta, 300 juta, 500 juta, 1 miliar. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Ulah poho potong komisi. Biar ada 40-60 gitu. Amin. Aku ada. Kamu tak aku cabutin doanya. Saudara, ditulis dalam kitab Syarafat Umat Muhammadiyah, Nabi Muhammad SAW beliau pernah naik ke atas gunung Uhud. Ketika beliau naik ke atas gunung Uhud, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada gempa hari itu saudara. Tidak ada gempa. Tidak ada gempa, tidak ada badai. Tapi tiba-tiba hari itu Nabi Muhammad naik ke atas gunung Uhud itu, gunung Uhud itu bergoyang kencang sekali saudara. Bergerak dan bergetar kencang sekali. Kebetulan hari itu Nabi Muhammad sedang naik di atasnya bersama 3 sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Lamun ngadenge nama sahabat Nabi disebut ulah cicing berdoa radhiyallahu an. Ya lain Umar anak Haji Salim lain. Paham tak? Paham tak? Saya yang berani nyebut Nawawi Al-Bantani, siapa yang berani? Tidak ada. Syekh Al-Imam As-Salih Al-Abid Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Kalau nama ulama saya disebut dengan mulia, apalagi nama sahabat Nabi, boleh dengan nama biasa, melainkan minimal ada kalimat doa di akhirnya radhiyallahu anhu. Naon eta tapi artinya semoga Allah meridai beliau. Secara khususnya saya mendoakan beliau semoga mendapatkan keberkahan beliau. Amin. Nabi naik ke atas gunung Uhud sareng sahabat Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhum wa radahum. Ketika gunung itu goyang kencang, farafa'a asahu Nabi, Nabi angkat tongkatnya, kemudian Nabi pukulkan kepada itu gunung Uhud sambil berkata, uskut ya Uhud, ma'araftukum wa ma'ana Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Hei Uhud radhiyallahu ta'ala anhum, uskut ya Uhud. Tahu gak orang selalu uskut tenon? Cicing si Uhud. Paham tak? Diam kamu wahai Uhud. Ma'araftukum wa ma'ana Abu Bakar. Apa kamu tidak tahu saya naik ke atas gunung ini bersama siapa? Bersama sahabat-sahabat tercintaku Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhum Allah. Apa yang terjadi?
saat detik itu juga berhenti itu gunung dari bergetar yang sangat kencang, saudara. Apa yang disimpulkan? Dikomentari oleh seluruh para alim ulama, saudara. Peristiwa kejadian Gunung Uhud ketika Nabi naik di atasnya, Gunung Uhud itu bergerak dan bergetar kencang sekali. Padahal ulama sepakat menjawab, Gunung Uhud ini tahu yang sedang naik Nabi Muhammad. Di dalam kitab dijelaskan nyaris Nabi Muhammad terpleset dalam itu riwayat. Padahal Gunung Uhud tahu yang datang ini Kanjeng Nabi, yang sebabnya lah diciptakan itu gunung berkatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ditulis dalam buku Maulid, Alhamdulillahilladzi qad awjada min nuri nuran bihi amal huda sabaqat tawalimi bil wujudi bi asrariha fa kullu minhu bi haqiqati mubtada. Segala puji serta syukur kehadirat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan gunung-gunung dan lautan, menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan, menciptakan manusia dan jin, menciptakan surga dan neraka. Tidak lain, itu semua berkat cahaya Nabi kita Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Gunung Uhud tahu kalau yang naik ini adalah kekasih Allah. Kenapa dia bergetar? Kenapa dia bergoncang? Sepakat ulama menjawab, penyebab Gunung Uhud hari itu bergerak dan bergetar kencang tidaklah lain karena terlalu gembira diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Gunung Uhud itu bisa bergerak, bergetar kencang sekali hari itu karena terlalu bangga dikunjungi Nabi besar Muhammad SAW. Kalau saja hari itu Gunung Uhud bergetar, gembira, bangga dikunjungi Kanjeng Nabi Muhammad, diinjak oleh Nabi Muhammad, didatangi oleh Nabi Muhammad, maka malam ini Perum Nasruni yang hadir di acara ini, Anda semua lebih pantas untuk membuat acara ini bergetar penuh dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena malam ini adalah malam kemuliaan untuk memuliakan lahirnya sang pembawa cahaya dan membawa barakah buat hidup kita dunia akhirat selamat, Nabi kita Muhammad. Ishfa'lana lana lana ya habibana, ishfa'lana lana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasul. Allahumma salli alaihi. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, anta al-murtaja ya umaziha, ishfa' lana ya khairan hada, anta al-murtaja ya umaziha, ishfa' lana ya khairan anam. Angkat tangannya semua. Lana ya habibana, ishfa' lana lana ya habib, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi malam ini saya kasih oleh-oleh. Oleh-oleh yang harus Anda simpan bukan di kantong, tapi oleh-oleh ini harus Anda simpan dalam lubuk sanubari hati yang paling terdalam. Dan saya minta ukir oleh-oleh ini untuk Anda semua menjadi orang yang hidup senang dunia, senang kubur, senang akhirat insyaallah. Amin. Apa itu, Bib? Siapa dekat, dia dapat.
Apa oleh-olehnya Bib? Ulah, siapa dekat dia dapat. Siapa yang dekat dialah yang dapat. Simpel nggak? Taruh status. Kalau taruh status yang bagus-bagus, jangan aib suami taruh status. Ya suami tidur juga kebo ditulis status. Ulah tuh. Ya tetangga goreng sebut status. Ya status yang bagus-bagus. Apa Bib? Siapa dekat dia dapat. Nah lihat kata Bib. Udah banyak-banyak. Dengerin aja. Siapa dekat dia dapat. Tadi Anda dengar Gunung Uhud dimasukkan ke dalam surganya Allah karena berkat cintanya sama Nabi Muhammad. Betul? Betul? Dengerin baik-baik. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau masuk di dalam surganya Allah saat Mi'rajnya bersama Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam, Nabi sedang jalan-jalan lihat-lihat dalam surga, tiba-tiba Nabi dengar cukup lama, yaitu sautun ni'al, suara sendal terus jalan dalam surga. Ada suara satu sendal jalan dalam surga. Selama Nabi dalam surga ini sendal suaranya terdengar sampai Nabi berkata kepada Sayyidina Jibril, "Ya Jibril, apa kamu dengar suara sendal dari tadi di tempat?" Gala Sayyidina Jibril, "Na'am, saya dengar." Nabi bertanya, "Itu sendalnya siapa ya Jibril?" Nabi Muhammad menjawab, Sayyidina Jibril menjawab, "Itu sendal seseorang umatmu. Hari ini orangnya masih hidup, sendalnya setiap hari sudah jalan-jalan dalam surganya Allah." Nabi bertanya lagi, "Liman dal ya Jibril, lantas kalau begitu ini milik siapa sendal ini?" "Dia adalah satu sahabatmu ya Rasulullah, orang yang paling sering dihina, tapi cintanya, mahabbahnya kepadamu luar biasa. Bahkan ketika engkau tidur, dia suka ada di salah satu sudut rumahmu, berdiri sepanjang engkau tidur sambil bersolawat kepadamu wahai Rasulullah di balik tembok. Allahumma sholli ala Muhammad." Nabi bertanya lagi, "Kalau begitu siapa ini sahabatnya ya Jibril?" Menjawablah Sayyidina Jibril, "Dia adalah sahabatmu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu." Orangnya masih hidup, sendalnya sudah jalan-jalan dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini tidak jadi jaminan siapa dia yang punya titel jabatan, bahkan ilmu tidak jaminan saudara dia mulia. Karena kita tahu kursi mahkota emasnya Fir'aun hari ini ada di bawah keraknya api neraka. Sendal jepitnya Sayyidina Bilal bin Rabah hari ini ada dalam surga. Saya kasih tahu kepada Anda, apa yang dilakukan Sayyidina Bilal bin Rabah? Jawabannya karena dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW. Ini adalah bagian daripada bentuk bukti siapa dekat dia dapat. Nabi masuk ke Sidratul Muntaha, pegang tangan malaikat Jibril. "Gala ya Jibril, garibni wa sahibni." Ayo deketin aku, temenin aku masuk ke dalam. Faqal, berkata Sayyidina Jibril, "Minta maaf ya Rasulullah, hampura," begitu saja. Hampura, saya nggak bisa temenin antum wahai Rasulullah, kekasih Allah, untuk masuk ke dalam ini tempat Sidratul Muntaha. Kalau engkau paksa aku untuk masuk ke dalam ini tempat, maka hancurlah seluruh tubuhku, kata malaikat Jibril. Jangankan aku, wa kana Musa, sesungguhnya Nabi Musa pun kalimullah alaihi wasallam, beliau pun ingin sekali masuk ke dalam ini tempat, tapi tidak mendapatkan izin dari Allah. Hanya engkau satu-satunya kekasih Allah yang boleh diizinkan masuk ke dalam ini tempat, wahai Rasulullah, dan ditunggu oleh Allah. Saya kunci. Masuklah Nabi Muhammad ke dalam itu tempat. Dikomentari oleh para alim ulama seluruh dunia. Peristiwa waktu Nabi masuk ke dalam itu tempat, berikut sendal-sendalnya kanjeng Nabi masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Lantas apa yang dimaksud? Tadi Anda dengar, malaikat Jibril tidak diizinkan masuk ke dalam itu tempat. Kalau masuk hancur tubuhnya, berkata beliau.
Nabi Musa pun tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam itu tempat. Sementara yang ditunggu hanya Nabi Muhammad diizinkan masuk ke dalam itu tempat. Bahkan berikut sendal-sendalnya masuk ke dalam itu Sidratul Muntaha. Maka ulama seluruhnya menjawab dan mengomentari, lantas kalau begitu ada apa dengan sendalnya Nabi Muhammad? Kenapa malaikat Jibril tidak diizinkan masuk ke dalam itu tempat, tapi sendalnya Kanjeng Rasulullah diizinkan masuk ke dalam itu tempat? Ditulis dalam kitab apa? Mafahim yajibu an tusahhah Al-Musnid Al-Allamah Sibta Rasulillah Al-Fahamah Muhaddis Al-Sayyid Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya saudara. Dan banyak kitab-kitab lain. Masuklah Nabi Muhammad ke dalam itu tempat, itu sendal jadi saksi bu, bapak ibu hadirin. Bahkan pertemuan antara Nabi Muhammad kepada Allah dengan Allah Rabbul Rahman Rabbul Jalal Jalla wa'ala, itu sendal jadi saksi. Waktu Nabi masuk ke dalam itu tempat, Nabi Muhammad menundukkan kepala. Bergetar tubuhnya Nabi Muhammad karena takut saudara. Dan di itu tempat Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Kanjeng Rasulullah. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad waktu bertemu dengan Allah Rabbul Rahman Rabbul Jalal? Nabi Muhammad mengucapkan salam. Orang Seruni tahu itu salamnya. Hei, salam. Hei, hei. Tos Madang, tos Mamjan. Hei, hei. Belum makan belum? Sama Habib belum makan. Orang baru turun langsung minum dua air putih. Baru satu teguk. Canda. Pisang gencan. Jeruk, wow. Tambah lagi jeruk burung. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih air putih itu sudah bagus, masya Allah. Apapun ceramahnya, minumnya air putih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kalau dikasih Pocari Sweat Habib mau. Oh iya, nggak bercanda. Enggak, udah bercanda. Apalagi kalau ada jus melon. Wah, itu lebih luar biasa. Tapi enggak, bercanda. Jangan ulah ngerepotkan. Ulah loba batu esnya ulah loba. Dikit ya. Dikit aja saudara. Apalagi dikasih kopi, ya salam. Masya Allah. Taib, enggak usah ulah. Ya, ulah sampai airnya enggak mateng, jangan sampai harus mateng, enggak golak ya. Saudara, lanjutin. Aku nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam itu tempat, mengucap salam ke Gusti Allah. Nabi Muhammad mengucap salam ke Gusti Allah. Namun salam nana Kanjeng Nabi ke Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Saya ulang. Nabi Muhammad mengucap salam kepada Allah Jalla wa ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab salam Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad kembali menjawab salam Allah. Assalamu alayna wa la ibadillahi. Mendengar antara Allah dengan Nabi Muhammad saling bersaut-sautan. Jalla wa ala salawat rabbi wa salam alaih, saling memberi salam, mengucap salam. Maka seluruh malaikat Allah serentak mengucap kalimat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Hari itu, saat itu, menit itu, detik itu, sendalnya Nabi Muhammad ikut. Ulama mengomentari. Apa lantas yang menyebabkan sendal itu Nabi jadi mulia? Jawabannya simpel. Ternyata simpel saudara. Apa itu Bib? Yang menyebabkan sendalnya Kanjeng Nabi jadi mulia adalah
karena bersentuhan dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu sendal kanjeng Nabi jadi mulia, diizinkan masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Modalnya cuma satu, karena diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Karena hanya menjadi alas kakinya kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW. Itu sendal Allah ikut sertakan menjadi mulia cuma karena berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau saja saat momen yang sangat luar biasa itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, menyebabkan satu sendal yang biasa-biasa saja ikut jadi mulia, diizinkan masuk ke dalam surga, diizinkan masuk ke dalam Sidratul Muntaha, cuma karena modal diinjak sama kanjeng Nabi, cuma karena modal bersentuhan dengan kulit tubuh Nabi, lantas jadi mulia. Maka saya berbicara di atas panggung ini sebagai umat yang paling fakir di hadapan Allah, di hadapan para ulama. Saya berkata, maka anda semua yang hadir malam ini lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad SAW. Anda lebih layak daripada sendalnya Nabi Muhammad. Bahwasanya anda lebih pantas dan layak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad. Karena cinta anda, karena pedulian anda, karena salawat anda, malam ini anda punya nama insya Allah dicatat, direken, ditulis, dihisab, dan Allah akan jadikan malam ini kampung ini perumahan Perumnas jadi saksi besok di akhirat. Anda semua lebih pantas dari sendalnya Nabi Muhammad untuk masuk dalam surganya Allah. Amin. Salatullah salamun ala taha rasulillah. Salatullah Allahumma salli alaihi ala yasin habibillah. Salatullah. Berkat salawat ini Allah angkat derajat saudara, angkat suaranya saudara buat Rasulullah. على ياسين توسلنا ببسم اللهم صل عليه سما توسلنا وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل القدر يا الله. اللهم صل عليه رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. Saudara, tidak ada yang membuat hati kita nyaman, tenang, hidup di dunia ini kalau bukan di hati anda ada Nabi Muhammad. Tidak ada, saudara. Saya bicara ini sebagai hamba Allah yang paling banyak dosa dan paling fakir. Saya katakan tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih dahsyat, yang lebih besar, yang lebih indah di dunia ini, saudara, yang kita rasakan. Nikmat itu bahkan melebihi nikmat iman. Nikmat itu bahkan melebihi nikmat Islam. Nikmat apa, Bib? Nikmat yang paling besar dan paling nikmat besarnya itu nikmat adalah nikmat Allah lahirkan kita ke dunia ini jadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita nggak daftar jadi umat kanjeng Nabi Muhammad, betul? Nggak isi formulir jadi umat Nabi Muhammad, betul? Kita semua nggak request. Tapi apa yang terjadi, saudara? Anugerah, rahmat, inayah, hidayah. Kita lahir ke dunia ini dari rahim kandungan ibu kita jadi umat Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi? Apa kata Allah Rabbul Jalal Jalla wa ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin. Wahai Muhammad kekasihku, kuciptakan nabi-nabi dan rasul sebelum engkau, tapi umat yang terbaik yang pernah kuciptakan atas bumi, di atas itu ada mereka. Umat terbaik itu adalah umat engkau, wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga Nabi Musa berkata, kalimullah alaihi wasallam, ya Rab, izinkan aku Musa jadi umatnya Nabi Muhammad.
Allah SWT bertanya, wahai Musa, kenapa? Jawab, sesungguhnya aku berharap sekali mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan aku Musa jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau saja seorang Nabi dan Rasul, bahkan diberi gelar dengan gelarnya Kalimullah, minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad, alangkah beruntungnya saudara malam ini, kita hari ini bisa kumpul di tempat bersama-sama, dijadikan dan diridhai oleh Allah menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, insya Allah. Saudara, kopi sampai ya dengaran buah kecapi, buah kedondong, kopinya dong. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kang, turun, Kang, turun, Kang, guru, turun ya. Oh mantep ya Pak kopi nama. Oh luar biasa yang kopi nama. Turun, turun. Sing panjang umurnya. Tambah ini. Ketawa tapi amin bib. Insyaallah. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih banyak. Saudara, jadi yang dimaksud tadi Habib berkata siapa dekat dia dapat, Anda sudah bisa rumuskan malam ini. Benar nggak? Bisa rumuskan tidak? Gunung Uhud, sendalnya Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Apalagi? Sendalnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira udah sampai belum ke sini? Ini saudara, muhibbal mahbub mahbub. Nabi muhibbal mahbub mahbub. Siapa orang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mahbub. Saya kasih tahu saudara, saya setiap pergi ke Makkah, saya selalu berziarah ke makam Ma'la. Di Makkah sana tidak jauh, Mabalak Kilain, tidak sampai 2 kilo dari Masjidil Haram ada kuburan. Kuburan itu dikhususkan untuk ahla baiti Rasulullah, keluarganya Nabi Muhammad. Siapa yang ada di dalamnya, Bib? Di dalamnya ada istri tercintanya Kanjeng Rasul, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Saya bawa jamaah dan saya selalu berziarah ke itu tempat, walaupun di sana berbeda seperti kita di Indonesia tentang bab ziarah, tapi saya dengan cara saya, dengan metode saya bawa semua jamaah untuk bisa berkunjung ke makam Ma'la. Apa yang terjadi saudara? Saya beritahu di dalam itu ziarah apa? Di dalam kuburan sana, di samping istri makam Kanjeng Rasulullah, istrinya Rasulullah, Sayyidah Khadijah, ada satu-satunya yang paling dekat ulama Indonesia yang diizinkan dikubur di samping istrinya Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa dia? Orang asli Banten, lahirnya di Banten, dikubur di samping istrinya Kanjeng Nabi Muhammad. Saya ulangi, mufti ahla baitil Rabithah Alawiyin fi Makkah, daripada Rabithah Alawiyin, anak keluarga Rasulullah SAW yang ada di Makkah, itu kuburan malah tidak boleh dikubur siapapun kecuali di dalamnya adalah keluarga Rasulullah. Paham tuh? Tapi satu-satunya ulama Banten yang diizinkan orang Indonesia bukan ada hubungan dengan Rasulullah, tapi bisa dikubur di samping istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya apa? Jawaban cuma satu saudara. Karena beliau Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi radhiyallahu taala anhu warḍah, hidupnya tidak pernah lepas jiwa raga lidahnya untuk selalu mengingat dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah lupa untuk berziarah kepada semua anak cucu Rasulullah. Beliau tidak pernah berhenti untuk terus memperjuangkan cinta dan mahabbah, mencintai daripada Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Hari ini orangnya dilahirkan dari Tanara, jasadnya dipendam di samping istri Rasulullah. Ini adalah kemuliaan penyebabnya karena memiliki cinta dan mahabbah kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan apa yang terjadi? Orang Tanara yang mulia, kitabnya hari ini dipelajari sampai ke maghrib.
Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, kitabnya saudara saya dapati sahabat saya di Maghrib sana di Maroko, itu bawa kitabnya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, orangnya dari Banten, kitabnya dibaca sampai ke Maghribi Maroko sana. Melainkan ini semua adalah berkah dari arti sebuah mahabbah yang dibuktikan bukan sekedar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad saja, tapi dibuktikan dengan apa itu? Al-muwafaqah. Apa itu al-muwafaqah? Dia ikuti arti sebuah kecintaan kepada Rasulullah itu dengan pembuktian penghambaan kepada Allah Rabbur Rahman, sehingga apa yang terjadi? Allah angkat derajatnya. Siapa? Syekh Nawawi berkat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diizinkan dapat keberkahan Syekh Imam Nawawi. Amin. Dan saya berdoa mudah-mudahan di Banten lahir lagi ribuan umat Nabi Muhammad yang seperti Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu saudara. Dan kita semoga berharap mudah-mudahan anak-anak kita besok, cucu-cucu kita besok dapat muttaba', ittiba' kepada Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Amin ya rabbal insya siapa dekat dia dapat. Betul. Tapi apa artinya acara maulid ini? Kalau cuma arti kata siapa dekat dia dapat, ternyata maulid ini ma ma'anal amal. Maulid ini yang merubah hidup kita. Maksud Habib, Habib diadakan, dibikin, dirapatkan, dimusyawarahkan, dikeluarkan tenaga, biaya, pikiran, bahkan perjuangan sampai suksesnya ini acara malam, tapi tidak menghasilkan perubahan. Inilah yang akan membuat sedihnya Nabi Muhammad. Maksud Habib, selesai acara maulid ini ditutup, besok ternyata yang hobi meninggalkan sholat masih tetap hobi meninggalkan sholat. Yang tidak pernah ke musola, yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah berjamaah, ternyata masih tetap tidak melakukan amal itu. Hampura, yang gak pernah ke ulama, yang gak pernah ke kiai, yang gak pernah ke majlis-majlis ta'lim, masih tetap tidak mau duduk di majlis ta'lim. Padahal kullu babin ghalat wal bab ghair maftuh. Ya, semua pintu tertutup, hanya pintu ilmu yang bisa membawa Anda bisa bertemu dengan Rasulullah, masuk ke dalam surganya Allah bersamanya. Walaupun manusia cuma modal, tapi dia nggak pernah mau cari ridho Allah dengan belajar ilmu bersama para ulama. Nah, ini orang tersesat, saudara. Apalagi Bib? Pulang dari acara maulid ternyata yang hobi maksiat, yang hobi mungkarat, yang hobi muharramat, yang hobi buhat, yang hobi subhat, ternyata pulang dari acara ini masih demikian halnya dia lakukan. Apa yang kita mau sampaikan kepada Nabi Muhammad? Arti sebuah cinta kita malam ini, saudara, kalau bukan perubahan, kita semua menjadi lebih baik lagi, khususnya Al-Faqir, dan kita semua agar menjadi betul-betul yang membuat senang dan membuat terang cahaya mata Nabi besar Muhammad SAW. Karena nggak ada lagi, saudara, yang bikin dicintai oleh Allah adalah orang yang berhubungan dengan Nabi. Tapi berhubungan dengan Nabi, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, syaratul mahabbah. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, syaratul mahabbah al-muwafaqah. Syarat orang yang cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, al-muwafaqah. Dia harus ikuti Nabi Muhammad. Apa bentuknya? Ihya bisunnatin Nabi Muhammad SAW. Dia hidupin, pulang dari acara ini umurnya udah 50 tahun, tapi sampai ke ayana jangan pernah sholat tahajud. Pulang dari acara ini hampura, umurnya sudah hampir 60 tahun, tapi sampai hari ini belum pernah sholat duha, belum pernah sholat qobliyah, ba'diyah. Apa arti sebuah cinta kalau tidak dibuktikan dengan mahabbah kepada Rasul dan hidupkan ihya bisunnatin Nabi? Hidupkan sunnah Nabi. Mau Habib di bejaan, ini bejaan. Mau hidup senang, ayo deh. Cek Nabi dalam hadis, la faqra ala duha. Simple syarat namun penuh hikmah. La faqra ala duha. Contoh kecil, tidak ada umatku yang miskin, hidupnya susah, hutang piutangnya tak terbayar, urusan masalahnya tidak terselesaikan. Kalau hidup di dunia, kalian hidupkan 2 rakaat di pagi hari dengan duhamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan, saya lagi ngomong duha ini. Salat duha 2 rakaat
di pagi hari kata Nabi. Jam berapa, Bib? Jam setengah 8, jam 8 waktu Indonesia bagian barat, jam 9, jam setengah 10. Silakan 2 rakaat di pagi hari menyebabkan kata Nabi semua hutang piutangmu terbayarkan. Imam Sayuti mensyarahkan Nabi katakan tidak ada orang yang usahanya tidak maju kalau dia rajin 2 rakaat di pagi hari dengan duhanya. Shallu alal habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ngomong duha 2 rakaat di pagi hari jam 8 sampai setengah 10. Jelas gak? Jelas deh. Ulah pakai kunut. Ulah diberi kunut ya. Ulah tambahin kunut. Ulah. Ini mah sholat duha ini mah. Ini ngomong sholat tuh. Kapan? Jam berapa? Jam 8. Ulah diberi kunut. Jangan dikasih kunut, jangan. Tanya you naon ya. Ayo naon siap. Ini mau hampura. Saya mau berangkat mulai besok sholat duha. Tadi tah dengar hadis Nabi malam di acara Maulid, siapa yang sholat duha moal susah jelma, moal susah rezekinya, moal susah hidupnya. Sholat duha. Tapi waktu sholat ternyata diintip pakai kunut. Ditanyain, hei Siaudin kalian. Alicia tuh tadi sholat naon? Tadi sholat duha aja. Sholat duha. Tapi kalau dikasih kunut tambahan supaya bagus. Paul bilang aja sholat subuh. Jadi saudara hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, bayangkan hidup sunnah Nabi saja kalian jalankan di mata Allah Rabbur Rahman sudah menyebabkan hidupmu senang, apalagi kau jalankan yang wajibnya. Bagaimana lagi mungkin saudara? Kata Nabi SAW, hidup di antara kalian sehari tidak meninggalkan 2 rakaat saja sebelum sholat subuh, maka anda hari itu telah dapat dunia lebih baik daripada dunia beserta isinya. Saya ulangin, 2 rakaatmu sebelum sholat subuh menyebabkan kau hari itu telah mendapatkan daripada lebih baik dunia, lebih daripada dunia beserta isinya. Dan dalam hadis dalam salah dijelaskan, saudara, bukan cuma dia dapat dunia beserta isinya lebih baik, tapi kalau dia berdoa, doanya hari itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayangkan saudara, menyebabkan satu perkara sunnah menjadi hidup senang di dunia sampai akhirat, apalagi kita jalankan yang wajib. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dan saya ingin tekankan. Coba kita baca panitia Promnas Seruni bikin kata-kata. Kata-katanya sayang kalau nggak dibaca, sebab dicetak. Sabar, 400.000 ya. Ya. Kita teladani, ya, Maulid Nabi SAW, kita teladani akhlak Rasulullah dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Teladani Rasulullah dengan semua af'al, akhlak, wa amal, dia ikuti Nabi Muhammad. Wa ukhuwah Islamiyah, berhubungan baik kepada sesama tetangga. Mau ibadah setiap malam sholat 10.000 rakaat sampai jidat sobek keluar darah, tapi kalau kamu berhubungan tidak baik dengan tetanggamu, tidak berhubungan baik dengan saudara-saudaramu, maka amalmu mardudatun la tuqbalu, nyangkut di atas pohon kelapa. Amal ibadah nggak diterima. Paham? Paham? Ingetin saudara, kudu bagus. Pulang dari acara ini, ayo. Sing boga orang tua masih kene hidup, ayo pulang dari acara ini datangi orang tua kita, minta ridho, minta maaf. Datangi rumah kakak, kakak dan adik ke rumah kakak, kakak datang ke rumah adik, menantu datang ke rumah mitoha, datang. Ini adalah ajaran. Apalagi tetanggamu, orang pertama yang akan membantumu, kata Nabi, bukan keluargamu, tetanggamu, saudara. Berbuat baiklah sesama tetangga, tahabut tahab, saling memberi, menyenangkan di antara kalian, itu menyebabkan derajatmu diangkat sama Allah Subhanahu. Datang ke rumah guru, ke rumah kiai, ke rumah muallim, ke rumah ajengan, ke rumah mitoha, ke rumah orang tua. Ingat, kudu datang. Ulah banyak ibadah tapi nggak pernah berhubungan baik sama orang tua dan muallim. Betul? Namun datang ke rumah orang tua, usahain datang ke rumah guru. Lihat.
Kalau datang ke rumah guru, ke rumah kiai, ke rumah ustadz, ke rumah muallim, ke rumah orang tua, ke rumah mitoha, usahakan badan miring. Kumaha Habib? Lihat Habib. Kalau datang ke rumah mitoha, badan miring. Datang ke rumah orang tua, apalagi miring. Apalagi lamun datang ke rumah kiai, itu kudu miring kanan kiri. Kira-kira sampai sini jelas gak? Paham gak? Paham tak? Ngerti gak? Naon Tabib? Miring kanan kiri teh naon? Naon? Minimal separuh Alpamidi ada di tangan kanan. Paham tak? Paham tak? Ulah lenggang aja kalau datang. Kudu nyelangkeun. Betul tak? Nah saudara, itu yang saya ingin sampaikan. Ihya bisunnatin, ayo hidupin sunnah Nabi. Kalau yang sudah saja saya mengingatkan untuk ayo hidupkan dengan bentuk bukti cinta kita kepada Kanjeng Rasul, apalagi yang wajib. Saudara, ini zaman manusia nggak ada yang bisa hidup senang di dunia ini kalau dia tinggalkan Kanjeng Rasulullah. Semua manusia tersesat, walaupun dengan titelnya, walaupun dengan jabatannya, walaupun dengan hartanya yang tidak terhitung lagi, saudara, seri uangnya. Dia miliki itu semua, tapi di hatinya tidak ada Nabi Muhammad. Saya katakan sekali lagi, manusia itu hanya dapatkan tersesat. Dia hanya menjadi orang yang hina, dusta bagi dirinya di dunia, tidak pernah akan senang besok di akhirat, saudara. Dia tinggalkan Kanjeng Rasulullah karena juru selamat kita cuma Nabi Muhammad. Ya, yang bisa selamatkan kita cuma Nabi Muhammad. Yang tolong kita semua cuma besok adalah Nabi Muhammad. Nggak ada manusia yang disebut-sebut namanya saking luar biasanya dicintai oleh Allah, orangnya belum wujud, namanya sudah sering disebut melebihi Nabi Muhammad SAW. Sampai bahkan meninggalnya, saudara. Sampai bahkan hari ini Kanjeng Rasulullah dalam kuburnya terus berdoa kepada Allah, karena Kanjeng Rasulullah tidak mati, meninggal sama seperti kita. Kanjeng Rasulullah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Saudara, bahwasanya Nabi Muhammad tidak meninggal seperti kita. Setiap malam, setiap pagi, sore, siang, jam, menit, detik, bulan, tahun, hari, minggu, Nabi Muhammad SAW setiap detik berdoa untuk kita umatnya supaya selamatkan Allah. Belum pernah ada orang yang sayangnya, pedulinya, kasihnya, doanya, cintanya, perhatiannya melebihi Nabi kita Muhammad. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Anda duduk di tempat 1 hari 1 malam, 1 bulan Anda tidak bangun dari tempat. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ja'a min aqsal bilad sa'yan ala ra'su. Kamu datang dari negeri yang paling jauh, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kamu jalan dengan kepala di bawah, kamu seret-seret dari masjid sampai maghrib sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tidak akan pernah cukup membalas jasanya Nabi Muhammad. Tidak akan pernah cukup. Saudara, minimal kita ambil sisi baik dari acara ini adalah perubahan menjadi orang baik. Penutup ceramah saya minum kopi dulu supaya bagus sambil nunggu bakakak dibungkus. Gula poho duren. Kadu. Lamun can musim, coba cari yang musim di pinggir jalan. Saudara, jauh. Kadu di dia, kadu. Loba kadu cenah dia. Katanya. Tapi saya lihat memang pinggir jalan banyak kadu. Saudara, bagaimana lantas supaya saya bangun dari di tempat saya bisa jadi orang baik, berubah hidup saya? Saya beritahu, gampang caranya. Jadikan maulid yang Anda hadiri malam ini adalah maulid yang terakhir dalam hidup Anda hadiri. Mungkin tahun depan Allah nggak izinkan Anda berkumpul lagi di acara maulid seperti ini. Kalau Anda pengen dapat kemuliaan, jadikan sholat subuh pagi besok ini adalah subuh terakhir untuk Anda. Maka insya Allah Anda akan jadi orang yang terus bertambah giat dalam beramal ibadah. Tafakuh fiddin, semangat dalam semua urusan agama.
Gak ada yang tahu saudara, hampura. Wa ma tadri nafsun madza tadri dan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu jam berapakah, di bumi manakah, saat apakah kalian akan dipanggil oleh Gusti Allah Rabbur Rahman. Betul? Selaku umat Islam yang beriman, ulah sieun jeung kematian, karena kematian itu pasti. Mau ada yang lewat pasti ada. Nggak salah alamat saudara malaikat Israel. Nggak perlu dikasih tahu lokasi, share lokasi ya. Dia tahu sudah tempat. Nah, at-takhawwaf kata Nabi selaku umat Islam yang beriman nggak boleh takut mati, tapi yang perlu kalian takutkan kata Nabi saat apa besok kalian meninggal dunia. Dengarkan saudara, ini ayat daripada kalam Allah Rabbur Rahman. Saat apa besok kalian meninggal dunia? At-takhawwafu kata Rasul, aku khawatirkan atas umatku meninggal dengan dua perkara. Lihat ya saudara, apa itu? Meninggal dunia ini masih memiliki hutang piutang yang belum terselesaikan kepada manusia lainnya. Maka semua amal hajinya, sholatnya, zakatnya, puasanya, semuanya terhalang, tergadai sampai hutang-hutang di dunia itu diselesaikan. Amal kuburnya nggak sampai kalau hutangnya itu manusia, itu mayit, belum diselesaikan oleh ahli warisnya. Yang kedua, kata Nabi, at-takhawwaf, aku khawatirkan atas umatku meninggal dunia. Saat meninggal dia pernah menyakiti hati orang lain dan orang itu belum ridho kepadanya dan dia belum meminta maaf. Makanya lamun ada yang meninggal, kita harus ingetin dua perkara itu saudara. Betul? Betul? Ini ajaran Nabi. Nah saya ingin sampaikan, itu bukan sesuatu omong kosong, itu kepastian. Di mana saudara, Anda bisa lihat, kalau Anda, saya flashback sedikit 5 menit sebelum saya tutup ceramah ini. Masih ingat deh sareng Ka'bah, bapak, ibu, emak kita waktu meninggal dunia, masih ingat? Masih ingat saudara, masih ingat. Nggak akan pernah hari itu kita lupakan, dan demi Allah belum pernah ada hari yang lebih menyedihkan melebihi hari saat kita ditinggal oleh ibu kita. Betul? Emak kita, umi kita, masih ingat. Walaupun kalian masih ngorak waktu masih muda kecil saudara, kita ingat waktu jenazah mereka dimandikan, kita usap kaki emak. Waktu jenazahnya dimandiin, kita usap kakinya emak kita. Ampura emak, ya Allah, saya minta maaf, minta ridho ke emak, belum sempat nyenengin hati emak. Masih ingat? Betul? Betul? Air mata itu saudara seperti tidak ada filternya lagi, keluar terus berjam-jam. Bahkan hari itu kita seperti tidak sadar air mata itu mengalir. Habis saudara, keluar semuanya karena kita sedih. Waktu jenazahnya dipindahkan ke atas kain kafan, kita masih ingat, dibungkus kain kafan, kita ciumi dari palanya sampai ke ujung kaki, sambil berkata, hampura ma, hampura, minta maaf, minta ridho pulih, can nyenengkeun ma, can nyenengkeun abah, hampura, minta maaf. Apa yang terjadi? Bergeming, bergetar pun tidak untuk menjawab pertanyaan kita saudara. Waktu jenazahnya naik ke atas keranda, kita gotong sepanjang jalan, kita meneteskan air mata, kita menangis, kita antar ke kubur, kita ikut masuk ke dalam liang lahat. Kita pendamkan jasad seorang yang melahirkan kita. Kita pendamkan jasad seorang yang telah berjuang pagi, siang, sore, malam untuk nafkahi hidup kita menjadi orang berhasil. Kita ganjal kepalanya dengan tanah. Kita singa janin, kita yang komatkan, kita punya abah dan ibu dalam kubur. Kita yang tutup pakai papan, kita yang timbun pakai tanah, sampai tertutup. Satu persatu kita pulang ke rumah. Hari ini Anda beruntung, ya bahtukum. Kalau Anda pulang ke rumah masih kene boga emak, boga bapak, masih bisa cari maaf, masih bisa melihat mereka dua-duanya meneteskan air mata, beri maaf dan ridhonya kepada Anda. Anda beruntung, lamun pulang dari di tempat, Anda masih bisa cium tangannya, cium kepalanya, minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada mereka. Tapi buat Anda yang pulang dari acara ini, sudah tidak ada lagi mereka. Mereka sudah berada di dalam pusara kuburnya masing-masing. Saya beritahukan kepada Anda, itu adalah peringatan. Kenapa, Bib? Kalau Anda pernah menangis, merintih saat ditinggal oleh ibu dan abah kalian meninggal dunia, Anda menangis, jangan lupa sebentar lagi anak-anak Anda yang ada di rumah juga akan melihat jenazah kalian dimandikan. Sebentar lagi.
sebentar lagi. Kalau Anda pernah melihat jasad orang tua Anda dibungkus kain kafan, diantar ke dalam kubur, saya kasih tahu supaya Anda ingat. Sebentar lagi anak-anak Anda, menantu Anda, cucu Anda akan melihat Anda juga dibungkus kain kafan dan mengantarkan Anda ke dalam kubur. Apa yang Anda akan bawa? Kalau bukan dengan acara maulid ini, akhiri kedurhakan Anda kepada Allah, kedurhakan Anda kepada guru, kedurhakan Anda kepada orang tua, untuk menjadi orang yang baik dunia akhirat. Karena ini adalah peringatan buat kita. Sementara kita besok pulang, masih banyak urusan rumah tangga kita yang berantakan, saudara. Harus kita bereskan, kita rapikan, kita selesaikan mulai hari ini, agar hidup besok kita dalam kubur dan akhirat senang. Dan mudah-mudahan dikumpulkan sarang kanjeng Rasulullah SAW. Amin, amin ya Rabbal. Insya mudah-mudahan maulid di Perumnas Saruni malam ini zaduna fil mahsyar, jadi saksi, jadi bekal buat kita besok di padang mahsyar, dikumpulkan sarang Rasulullah. Dan hari ini saya sampaikan ucapan apresiasi yang luar biasa kepada semua pihak yang telah ikut andil berjuang mensukseskan acara maulid ini. Semoga tahun depan lebih meriah lagi, lebih istimewa lagi, dan terus ramaikan agar kampung ini, kota ini, negeri ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perkara malapetaka, musibah dan bencana. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama kita tutup dengan sama-sama istighfar. Pejamkan matanya ketika baca istighfar ini, dan kita sama-sama tutup dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal ya astaghfir. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Tidak ada siapapun di hati kita pada saat ini kecuali Allah Rabbur Rahman. Ya astaghfirullah rabbal. Bayangkan dalam istighfar ini berapa banyak kita pernah meninggalkan salat sampai hari ini belum sempat kita qada. Bayangkan perkara berapa banyak puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat kita qada. Bayangkan dosa-dosa maksiat, muharramat, makruhat, subhat yang pernah kita perbuat dan belum pernah kita bertobat kepada Allah. Ayo tundukkan kepala, bayangkan semua apa yang pernah kita dapat dari Allah dan kita lupa bersyukur kepada Allah. Sekali lagi semua, astaghfir. Ya Ghafur, ya Syakur, ya Tawwab. Kita tutup dengan bersalawat. Ya Rasulullah, salamun semua ya Rasulullah. Yang di belakang semua keluarkan suaranya untuk Rasulullah. Berkat salawat ini semoga Allah berdirikan kita pulang dari acara ini dosa-dosa diampuni. Ya
الجود والكرم يا هيل الجود والكرم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. Ya Allah, tak terasa jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik kami berkumpul di acara ini. Tidaklah hal apapun yang kami cari melainkan ridha Engkau wahai ilahi Rabbi. Ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat tidaklah lain juga untuk mengundang kecintaan Engkau kepada kami. Atas kami semua bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Atas Engkau ciptakan Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi kami. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad di dunia sampai akhirat. Ya Allah, jangan pisahkan kami satu jengkal pun kecuali besok di padang mahsyar, di haud, di mizan, di hisab, sampai di jembatan sirat, kecuali bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kami dan keluarga, anak cucu keturunan kami semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad, izinkan kami semua ya Allah, Kau ampuni dosanya ya Allah. Tak terhitung berapa banyak maksiat, perkara wajibat ya Rabb, yang wajib salat 5 waktu yang pernah kami lakukan dari gadis, dari bujang sampai hari ini memiliki cucu, pernah kami tinggalkan, belum sempat kami qadha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Rabb, kami pernah meninggalkan puasa Ramadan sampai hari ini belum sempat kami qadha. Ya Rabb, kami juga pernah durhaka kepada orang tua, durhaka ke suami. Tak terhitung dosa-dosa kami ya Rahman. Tapi kami tahu ya Rabb, jikalau penuh dosa-dosa kami atas laut di dunia ini, dosa-dosa kami bak seperti gunung-gunung yang ada di dunia ini. Begitu besar, begitu banyak, kami yakin Engkau Maha Rahim, Engkau Maha Rahman. Ampunanmu jauh lebih besar untuk kami umat Nabi Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, berkahilah kami dapat bulan Maulid ini menjadi orang saleh salehah. Kami punya rumah tangga ya Rabb, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Berikan futuhal arifin kepada rumah tangga kami agar selalu banyak dekat ibadah kepada Engkau ya Rahman ya Rahim. Kami punya suami, jadikan suami kami suami yang saleh, suami yang senantiasa ittiba bin Nabi Mustafa Muhammad SAW, suami yang selalu ikhlas beramal dan selalu menjadi pemimpin yang baik. Ya Rabb, kami juga punya istri ya Rabb, jadikan istri kami istri yang salihah, istri yang senantiasa takzim, taat, hormat, bakti kepada suami, dan juga taat kepada orang tuanya ya Rabb. Ya Rabb, jadikan istri kami istri yang senantiasa dapat ittiba bi Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa radhaha. Ya Allah, dari acara ini kami bermunajat, bermohon kepadamu. Kami punya putra dan putri ya Rabb, yang hari ini mungkin sudah terbaring tidur di rumah kami, atau mungkin saat ini sudah terbaring tidur di pondok-pondok pesantren mereka saat ini. Ya Allah, dari acara ini kami mohon dan meminta kepadamu, jadikan putra kami sebut namanya satu persatu, kami bayangkan wajahnya ya Rabb. Jadikan dia putra yang saleh ya Rabb, jadikan dia putra yang kelak bermanfaat dunia akhirat ya Rabb. Jadikan dia besok menjadi seorang kiai ya Allah, jadikan dia kelak menjadi seorang alim ulama ya Allah. Kami mohon kepadamu, jadikan dia salah satu dari antara wali-wali Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami punya putri juga yang cantik dan jelita, jadikan putri-putri kami putri-putri yang salihah, putri-putri yang kelak menjadi wanita yang terhormat, bermanfaat, bermartabat, membawa harakat bagi semua yang bersamanya ya Rabb. Dan jadikan putri kami sebagaimana putri Sayyidatah Fatimah Zahra bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau mereka hari ini ada di pondok pesantren dan sedang menghafal Quran, jadikan mereka semua adalah tahfiz Quran terbaikmu ya Rabb, dari umat Nabi Muhammad yang mereka bawa kekal sampai di akhirat ya Rabb. Dan kami mohon dari acara ini ya Rabb, catat
Nama kami dan keluarga kami jangan kau jadikan kayu bakar api neraka-Mu ya Rabb. Ya Rabb, tak kami lupakan. Kami punya ibu, kami punya emak, kami punya umi yang hari ini juga sedang terbaring sakit di rumah. Dari acara ini kami mohon sembuhkan penyakit ayah dan ibu kami juga ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Rabb. Jangan kau matikan keduanya ya Rabb sebelum kami bakti kepadanya ya Rabb. Ya Rahman ya Ghafur, jangan kau akhirkan keduanya ya Rabb sebelum kau berangkatkan mereka menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci bersama kami putra putrinya ya Rabb. Ya Rabb, selama ini kami sering menyakiti hatinya, kami sering membentak-bentaknya ya Rabb. Bahkan kami lebih banyak mementingkan kebutuhan kami dan keluarga kami, rumah tangga kami dibanding dirinya ya Rabb. Padahal kami tahu satu tetes air susu yang pernah kami minum darinya tidak bisa kami gantikan dengan air laut di muka bumi ini ya Rabb. Ya Rabb, begitu juga ayahanda kami, abah kami ya Rabb. Jadikan juga semua pengorbanannya adalah jauharatun la qimatalaha. Jadikan mutiara, intan, berlian, emas, permata yang sangat mahal baginya buat dirinya di dunia sampai akhirat ya Rabb. Dan jikalau mereka hari ini kedua-duanya sudah tidak ada ya Rabb, kami mohon dan bermohon bermunajat berwasilah kepada Nabi Muhammad kekasih-Mu ya Rabb. Jadikan orang tua kami kuburnya mulai malam ini sampai hari kiamat raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah ya Rabb, bersama para nabiin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan menjadikan kubur mereka penuh dengan cahaya dalam naungan naudhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami semua yang hadir malam ini ya Rabb, pandanglah kami, lihatlah kami ya Rabb. Jangan sampai kami bangun ya Rabb kecuali doa kami kau kabulkan malam ini ya Allah. Kabulkan doa kami. Kepada siapa lagi kami meminta? Hanya kepada Engkau ya Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Rabb ya Rahman. Izinkan kami semua meninggal husnul khatimah. Izinkan kami semua meninggalkan dunia ini husnul khatimah. Tidak ada kalimat yang kami ucapkan di akhir umur kami, ajal kami, kecuali kalimat itu kami baca bersama-sama malam ini. La ilaha illallah, la illallah. Sekali lagi, la ilaha Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sama-sama Sayyidina sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kalimatun hakin alaina hiya ya Rabb wa alaina namut wa lanub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana ya Rabb atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan acara ini membawa kebahagiaan untuk kita semua, untuk kita semua menjadi orang baik. Dan mudah-mudahan acara ini mengangkat derajat kita semua menjadi orang yang senang dunia, senang akhirat. Dan sekali lagi Al-Faqir meminta kepada jamaah yang hadir untuk ucapkan doa ini dengan kalimat amin, agar semua para guru, para kiai, para muallim yang hadir di acara ini Allah panjangkan umur mereka semua, Allah sehatkan beliau, Allah berkahi majlisnya, Allah berkahi pondoknya, Allah berkahi santrinya, Allah berkahi ilmunya, dan semua guru-guru kita yang berada di mana tempat hari ini, semoga mereka diberikan perlindungan, sehatkan badannya, diberkahi oleh Allah karena duduk dengan mereka sama seperti duduk dengan Rasulullah SAW.